Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Sekarang masuk ke video. Situs suci Gua Para Leluhur. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Gua Para Leluhur adalah sebuah situs bersejarah dan keagamaan yang diyakini oleh penganut agama Yahudi, agama Kristen dan agama Islam sebagai tempat pemakaman tokoh-tokoh penting dari tradisi agama Abrahamik. Bagi orang Yahudi, tempat ini dikenal dengan nama Gua Mahpelah, sedangkan umat Islam menyebutnya sebagai tempat suci Abraham atau Masjid Ibrahimi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tempat ini dikaitkan dengan tokoh besar Abraham dan keluarganya yang dalam tradisi keagamaan diyakini dimakamkan di sana. Seiring perjalanan sejarah, berbagai penguasa seperti pemerintahan Herodian, Bizantium, Muslim awal, tentara salib, Ayyubiyah, hingga masa modern, meninggalkan jejak pada bentuk bangunan dan fungsi religius situs ini. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Gua Para Leluhur terletak di jantung kota tua Hebron di wilayah tepi barat, sekitar 30 km di selatan kota Yerusalem. Lokasinya berada di kawasan yang hingga kini memiliki nilai strategis, historis dan religius. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa situs ini telah dihormati sejak zaman kuno sebagai tempat suci. Pada masa Herodian, sebuah bangunan persegi panjang dibangun di atasnya. Selama era Bizantium didirikan basilika, kemudian pada masa penaklukan Muslim diubah menjadi masjid. Pada tahun 1188, Sultan Saladin mengembalikan fungsi sebagai masjid setelah direbut dari tentara salib. Pada masa modern, peristiwa penting terjadi pada tahun 1967 setelah Perang 6 Hari. Pada tahun 1976 saat terjadi kerusuhan akibat penodaan kitab suci, pada tahun 1980 ketika terjadi serangan terhadap jamaah, serta pada tahun 1994 ketika pembantaian tragis menewaskan banyak orang. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa situs ini dianggap penting karena mewakili warisan spiritual bersama bagi tiga agama besar dunia. Namun, perbedaan keyakinan dan kepentingan politik di wilayah tersebut menjadikan tempat ini sering menjadi titik gesekan, ketegangan, bahkan konflik berdarah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan panjang situs ini menunjukkan perubahan fungsi dan kepemilikan, dari tempat ibadah satu agama menjadi lokasi ibadah bersama yang sering dipenuhi aturan pembatasan. Setiap perubahan kekuasaan membawa kebijakan baru yang memengaruhi bentuk fisik bangunan dan hak akses umat beragama. Hingga kini, situs ini tetap menjadi titik penting bagi ziarah, doa dan sekaligus simbol perjuangan identitas keagamaan. Gua Para Leluhur tidak hanya memiliki nilai religius tetapi juga nilai historis, arsitektural, sosial dan budaya. Dari sudut pandang religius, gua ini dihormati karena diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir leluhur dalam tradisi agama-agama Abrahamik. Dari sisi sejarah, gua ini mencatat perjalanan panjang dari era kuno, masa Bizantium, masa kekuasaan Muslim awal, masa tentara salib, hingga modern. Bangunannya mencerminkan warisan arsitektur yang berubah sesuai penguasa, dari basilika Bizantium menjadi masjid dan sebagian difungsikan sebagai sinagoge. Dari sudut pandang sosial, situs ini sering menjadi simbol persinggungan antarumat beragama. Konflik yang terjadi mencerminkan kerentanan hubungan sosial di kawasan dengan latar belakang agama yang berbeda. Dari sisi budaya, tempat ini adalah saksi bahwa tradisi keagamaan selalu terkait dengan identitas masyarakat yang menempatinya. Dari sisi politik, meskipun tidak dibahas secara mendalam, jelas terlihat bahwa situs ini sering terpengaruh oleh kebijakan penguasa setempat yang berdampak pada siapa yang berhak beribadah,
bagaimana akses dibagi dan bagaimana simbol keagamaan dikelola. Dari sisi humaniora, situs ini menggambarkan bagaimana manusia menempatkan nilai sakral pada ruang tertentu, menjadikannya pusat doa, sekaligus pusat perselisihan ketika rasa hormat dan toleransi hilang. Dari perjalanan panjang situs ini, pelajaran yang dapat diambil adalah pentingnya menjaga toleransi antarumat beragama. Tempat yang dianggap suci oleh banyak pihak seharusnya menjadi simbol persatuan, bukan pemicu perpecahan. Nilai positif yang bisa dipetik adalah bahwa penghormatan terhadap keyakinan orang lain akan menciptakan kedamaian. Menghargai sejarah juga penting agar generasi masa depan memahami nilai warisan leluhur dan menjadikannya dasar untuk membangun harmoni. Kelebihan dari situs Gua Para Leluhur adalah kedudukannya sebagai simbol spiritual bersama yang dapat menyatukan tradisi besar dunia. Dari sisi arsitektur, bangunan ini adalah warisan berlapis yang menyimpan jejak berbagai peradaban. Dari sisi sejarah, gua ini adalah catatan hidup tentang bagaimana sebuah tempat bisa bertahan berabad-abad. Kekurangan yang terlihat adalah seringnya situs ini menjadi titik konflik yang menyedihkan. Peristiwa tragis yang terjadi menunjukkan kurangnya pengelolaan yang mengedepankan kemanusiaan. Saran yang membangun adalah perlunya pengelolaan situs ini secara bersama dan adil, dengan menghormati kepentingan semua pihak, agar nilai spiritual dan kemanusiaan dapat lebih diutamakan daripada kepentingan sempit. Dengan demikian, Gua Para Leluhur dapat menjadi pusat perdamaian dunia, bukan sumber pertikaian. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.